Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yufarriqu bainar rijal wan nisa wa la yufarriqu bainal kabir was saghir wa la yufarriqu bainat tawili wal qasir ولا يفرق بين الغني والفقير والله يقضي بهباته وافرة لي وله في درجات الآخرة. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bersama Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, kami akan membahas tentang moderasi beragama. Kenapa harus bermoderasi agama? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, moderasi beragama. Kenapa harus moderasi beragama? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil. Ummatan wasatan atau biasa diartikan umat pilihan. Namun secara letterlet ummatan wasatan diartikan sebagai umat yang tengah-tengah. Kenapa harus tengah-tengah? Kenapa harus moderat? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian ilmu kalam kita akan menemukan sebuah istilah taporruf tasyaddudi atau ekstrim kanan, dan kita akan juga menemukan istilah taporruf tasahuli atau ekstrim kiri. Artinya ekstrim kanan atau taporruf tasyaddudi, indikatornya yang pertama adalah puritanisme agama. Kata puritanisme diambil dari kata pure dalam bahasa Inggris yang artinya murni. Artinya kelompok ini menginginkan kita kembali kepada ajaran yang murni. Akan sering kali kita jumpai jargon-jargon yang sering kita dengarkan. Mari kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya seperti itulah puritanisme agama. Implikasinya apa? Segala kegiatan keagamaan yang tercampur dengan kebudayaan, yang terkolaborasi dengan tradisi dan budaya, wajib dibumi hanguskan. Alhasil, maulid Nabi bid'ah, membaca bacaan tahlil bersama-sama bid'ah, ziarah kubur bid'ah, dan lain sebagainya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang murni adalah semuanya bid'ah. Seperti itulah indikator dari taporruf tasyaddudi yang pertama, yakni ekstrim kanan. Adapun indikator yang kedua adalah taporruf tasyaddudi ekstrim kanan, fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme diambil dari kata fundamen yang artinya dasar, dan radikalisme diambil dari bahasa Latin radix yang artinya akar. Artinya dua hal ini memiliki sebuah keterkaitan, saling terkait. Fundamentalisme dan radikalisme indikatornya adalah satu tingkat di atas puritanisme, yaitu karakteristiknya senantiasa takfiri atau mengkafir-kafirkan. Demokrasi kafir, nasionalisme kafir, Pancasila kafir. Dan orang-orang yang bergerak dalam demokrasi, yang nasionalisme dan yang Pancasilais, mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Selanjutnya
level tertinggi dari taporruf tasyaddudi atau ekstrim kanan ini adalah irhabi, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan terrorism atau terorisme dalam bahasa kita. Kelompok ini seringkali mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak menentukan hukum berdasarkan atas apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir menurut kelompok ini adalah orang-orang yang halal darahnya. Jadi boleh diperangi, boleh di bumi hanguskan, bahkan dibom. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah yang disebut dengan taporruf tasyaddudi atau ekstrim kanan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun selanjutnya adalah ekstrim kiri atau disebut dengan taporruf tasahuli. Biasa kita mendengar dengan istilah liberalisme. Kata liberalisme sendiri diambil dari akar kata to liberate, artinya membebaskan. Sedangkan agama itu kan, jika kita Islam itu kita tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sisi ekstrim dari taporruf tasahuli ini adalah tasahuli atau menggampang-gampangkan. Sedangkan agama itu memang gampang, tapi jangan sampai kita menggampang-gampangkan. Inilah yang disebut dengan ekstrim kiri atau taporruf tasahuli. Hadirin, lalu bagaimana gerakan dari moderat beragama itu sendiri? Apakah tidak ada langkah atau tidak ada tindakan di antara sisi antara ekstrim kiri atau ekstrim kanan ini? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, gerakan moderasi beragama selalu berpegang teguh pada kebenaran, namun sikapnya selalu berdasarkan atas yang pertama, tasamuh, penuh dengan toleransi, dan yang kedua adalah tawasuh dan i'tidal, artinya penuh dengan keadilan. Yang ketiga adalah tawazun, adalah keseimbangan. Jadi jika orang yang moderat ketika bertegur sapa dengan sesama, ketika berjumpa dengan sesama, akan penuh dengan senyuman, selalu berparas riang. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu, kata Nabi, yang kau lemparkan untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi ketika orang yang moderat kita menjumpainya akan selalu berparas menyenangkan dan menyejukkan. Selanjutnya, prinsip kedua dari moderasi beragama adalah jika datang kepada kita orang yang ingin berdiskusi, ingin bertukar pikiran, maka kita akan selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Panggillah atau serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat terbaik. Kalaupun memerlukan diskusi lebih dalam, memerlukan tukar pikiran lebih dalam, memerlukan untuk berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang terbaik, dengan penuh adab dan akhlak. Maka jika selesai persoalan,
tidak akan pernah ada permusuhan. Inilah prinsip kedua dari moderasi beragama. Selanjutnya, prinsip ketiga dari moderasi beragama adalah jika datang kepadanya orang-orang yang lemah, maka mereka akan menyambut dengan terbaik, dengan sambutan terbaik, menyambut salam ta'zim silaturahim dengan tangan terbuka. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan tentang ini. Dalam Maulid dijelaskan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paras ciptaannya terbaik, akhlak budi pekertinya pun terbaik. Contohnya apa? Seperti dijelaskan, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalan. Jika datang pada Nabi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, maka Nabi akan menjawabnya dengan segera, menjawabnya dengan jawaban terbaik, menyambutnya dengan sambutan terbaik, dengan penuh dengan kasih sayang, dengan penuh dengan empati. Inilah prinsip-prinsip dari moderasi beragama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.